Begitu naik ke bus jarak jauh, pria ini langsung menyadari tempat duduknya diduduki seorang gadis asing. Saat gadis itu sadar salah, dia buru-buru ingin memperbaiki kesalahan. Akhirnya, pria itu kembali duduk di sebelah gadis itu. Dan tak lama kemudian bus pun berangkat. Sopir mengingatkan semua orang untuk mengenakan sabuk pengaman. Tapi sabuk di tempat duduk pria itu jelas-jelas rusak. Diam-diam, dia malah memaksakan sabuk yang rusak itu masuk ke pengunci. Melihat ini, gadis itu langsung tersenyum. Tak satu pun dari mereka menyangka kesalahpahaman kecil ini akan menjadi awal dari sebuah ikatan yang tak terduga. Setelah bus benar-benar berjalan, awalnya tak ada yang memulai percakapan. Gadis itu, Zheng Yuan, bosan menatap pemandangan di luar jendela. Sementara pria itu, Wen Hao, malah tertidur. Kepalanya terlempar, bersandar di bahu Zheng Yuan. Tapi Zheng Yuan tidak membangunkannya, hanya membiarkannya bersandar dengan tenang. Tak lama kemudian, sopir tiba-tiba menginjak rem keras. Ternyata di depan terjadi longsor. Banyak kendaraan terpaksa berhenti di jalan pegunungan dan menunggu. Zheng Yuan mengambil buku sketsa yang terjatuh milik N. Dan hanya dengan sekali lihat, dia langsung mengenali gambar sketsa di dalamnya adalah dirinya sendiri. Bahkan sejak di terminal bus menunggu, N sudah memperhatikan Zheng Yuan yang tampak murung. Hampir tanpa berpikir, dia menggambar sosok gadis itu di atas kertas. Tapi sifat N yang pemalu dan sensitif membuatnya sama sekali tidak berani menyapa duluan. Maaf, gak apa-apa, aku malah senang. Di saat yang sama, sopir kembali memberitahu penumpang, jalan akan dibuka kembali dalam beberapa jam. Dia menyarankan penumpang untuk mencari tumpangan jika bisa. Kalau tidak ada yang jemput, ya tunggu saja, mau gimana lagi. Zheng Yuan yang tak ada yang menjemput memilih turun untuk memotret pemandangan sekitar. Kebetulan N menghalangi lensa kameranya. Dan dari situlah mereka kembali berbicara. Zheng Yuan lalu meminta sketsa itu, dan begitu N mendengarnya, dia langsung merobek halaman itu dan memberikannya. Tak lama kemudian, ayah N datang menjemputnya dengan mobil. Tapi sebelum masuk mobil, N tiba-tiba berhenti. Setelah ragu sebentar, dia akhirnya memberanikan diri, menanyakan apakah Zheng Yuan mau ikut sekalian diantar. Adegan berikutnya, Zheng Yuan sudah duduk di mobil ayah N. Ayah N sangat cerewet. Sepanjang jalan mengobrol dengan Zheng Yuan, N baru tahu kalau Zheng Yuan bukan orang sini. Yang lebih kebetulan lagi, mereka ternyata sama-sama mahasiswa baru di universitas yang sama. N takut ayahnya bicara sembarangan dan merusak citra. Buru-buru maju memijit bahu ayahnya sebagai isyarat. Zheng Yuan yang melihat hubungan ayah anak yang harmonis ini, matanya dipenuhi rasa iri. Kemudian, Zheng Yuan yang tak enak menolak mengikuti N dan ayahnya ke sebuah warung makan kecil. Ayah N menyiapkan meja penuh hidangan lezat untuk menjamunya. N Hao yang pemalu awalnya bersembunyi di belakang, tetapi akhirnya dipanggil oleh ayahnya. Setelah kenyang, Zheng Yuan melihat dekorasi di warung. Di dinding tergantung banyak sketsa. N Hao memberitahunya, ini semua gambar aku dan ibu. Setelah itu, N Hao mengendarai motornya, mengantar Zheng Yuan pulang. Sesampainya di tujuan, N Hao baru tahu Zheng Yuan dibesarkan di panti asuhan. Setelah N Hao pergi, Zheng Yuan berbincang sebentar dengan pengurus panti asuhan. Ibu kepala pulang istirahat hari ini. Zheng Yuan, ini rumahmu. Ini bukan rumahmu. Mendengar ini, wajah Zheng Yuan langsung murung. Setelah berbasa-basi sebentar di resepsionis, dia menaruh hadiah itu lalu pergi. Di tengah jalan, ponsel Eun Ho berdering. Dia langsung berbalik arah. Benar saja, Zheng Won berjalan sendirian di jalan. Zheng Won mengajak Eun Ho ke pantai. Mereka saling bercerita tentang impian masing-masing. Zheng Won bilang, dia tak pernah tahu bagaimana rasanya punya rumah. Jadi dia sangat ingin punya rumah, meski hanya dalam bayangan. Sementara Eun Ho ingin membuat game yang seru dan benar-benar miliknya sendiri. Mendengar itu, Zheng Won membisikkan rahasia pada Eun Ho. Saat matahari mulai menyentuh permukaan laut sampai benar-benar hilang. Ucapkan permintaanmu 100 kali, pasti terkabul. Dia dulu bisa masuk universitas juga berkat itu.
Sayangnya, Jeng Won tak memilih jurusan arsitektur yang benar-benar dia suka. Dia masuk jurusan kesejahteraan sosial demi dapat beasiswa. Melihat Jeng Won dengan serius menyiapkan ritual, En-ho tak tahan tertawa dan bertanya, "Jadi aku tumbalmu? Baru tahu. Baru sekarang." Tapi melihat Jeng Won begitu tulus, En-ho ikut mengucapkan permintaannya. Di dalam hati, dia juga mulai menyadari perasaannya. Setelah itu, En-ho menyusuri warnet lama sekali. Akhirnya dia menemukan akun media sosial Jeng Won. Dari foto-fotonya, dia tahu Jeng Won kerja paruh waktu di pom bensin. Dia langsung bersemangat nawarin mau isi bensin buat temannya. Cara itu berhasil. En-ho akhirnya dapat kontak Jeng Won. Sekarang, mari lihat sisi Jeng Won. Meski besar di panti asuhan Seoul, dia tak pernah benar-benar bisa menyatu dengan kota besar ini. Dia harus kerja beberapa pekerjaan cuma buat bayar uang kuliah. Sebagai anak rantau, dia selalu ingin punya tempat menetap. Tapi Seoul keras bagai beton. Sulit ditembus, apalagi buat berakar. Tapi, Jeng Won tetap punya secercah harapan. Suatu hari nanti, pasti dia akan punya rumahnya sendiri di Seoul. Sementara impian Eun-ho lebih besar lagi. Dia ingin menghasilkan 100 miliar won dari bikin game. Untuk itu, dia bahkan bikin tim kecil bareng dua temannya. Terus berjuang mengejar mimpi. Tapi sejak ketemu Jeng Won, Eun-ho punya satu keinginan lagi. Agar bisa lebih dekat dengan Jeng Won, Eun-ho ikut kerja di pom bensin tempat dia kerja paruh waktu. Hubungan mereka makin dekat. Mereka jadi sahabat yang bisa cerita apa aja. Tapi hubungan itu mandek, tak kunjung melangkah lebih jauh. Suatu hari, teman Jeng Won nelpon En-ho. Kata dia, senior klub arsitektur mau traktir makan. Tanya En-ho mau ikut atau enggak. En-ho langsung setuju tanpa pikir panjang. Di meja makan, En-ho memberanikan diri. Cerita soal mimpinya. Tapi reaksi orang-orang di sana biasa aja. Tapi begitu senior ganteng dari arsitektur, Min Jae, selesai bicara, semua langsung angkat gelas dan kasih selamat padanya. Ternyata Min Jae bukan cuma ganteng, tapi juga anak orang kaya. Makanya dia sangat populer di kampus. Desain yang aku bikin buat kamu waktu itu. Wah, kamu kan bukan profesional. Tapi feel-nya kena banget. Sudah jelas bagi siapapun. Min Jae naksir Jeng Won. En-ho makin dengar, makin gak enak hati. Saat dia balik dari toilet, Min Jae dan Jeng Won sudah menghilang. En-ho buru-buru lari ke pintu. Dan dia melihat Min Jae sedang mengungkapkan perasaan pada Jeng Won. Dia segera maju dan menginterupsi mereka berdua. Saat itu, Min Jae sudah mabuk berat. Mereka terpaksa mengantarnya pulang dulu. Alhasil, Min Jae mabuk sampai bicara pun tak jelas. Jong Won lalu menyuruh En-ho untuk menggendongnya ke tempat tinggalnya. Tapi Eun-ho khawatir jika Jong Won dan Min Jae sendirian, bisa terjadi hal-hal yang biasa dilakukan orang dewasa. Jadi dia sengaja cari alasan untuk tetap tinggal. Eun-ho bilang ke Jong Won, jangan asal mengagumi Min Jae hanya karena dia seorang arsitek yang keren. Dia bilang, menurutku, kalau kamu yang melakukannya, pasti bisa jadi arsitek yang jauh lebih hebat darinya. Tapi Jong Won sadar betul, untuk ikut ujian arsitek, butuh dukungan keluarga, atau pengalaman kerja di perusahaan terkait minimal 5 tahun. Bahkan kalau lulus ujian, masih banyak rintangan lain. Dengan kondisinya, hampir mustahil. Di hadapan orang yang dicintainya, Eun-ho yang rendah diri, tidak berani mengungkapkan perasaannya. Dia takut bahkan status teman pun hilang. Keesokan sorenya, Eun-ho dengan gembira pergi ke pom bensin. Tapi malah melihat Jong Won memakai gaun cantik, naik ke mobil Min Jae. Jelas sekali, hanya karena Eun-ho ragu satu malam. Jong Won sudah menerima cinta Min Jae. Dan mereka sudah pergi berdua. Eun-ho pun pulang ke studio dengan hati hancur. Dua sahabatnya segera datang. Mereka dengan halus memberitahu Eun-ho. En-ho mendapat telepon dari Jong Won. Jong Won bilang dia sudah putus. Dia buru-buru dan dengan gembira pergi ke sana. Lalu membawa Jong Won dan barang-barangnya ke rumahnya. Jong Won juga tidak menyembunyikan alasan putusnya. Katanya, ibu pacarnya, Min Jae, tidak menyukainya. Seorang gadis yatim piatu, tanpa tempat tinggal tetap, yang hanya tinggal di Goshiwon. Mustahil jadi menantu keluarganya.
Meski Minjai waktu itu berdiri di sampingnya, dia tidak membelanya sama sekali. Setelahnya, Jeongwon kembali ke tempat tinggal sempitnya. Memandang sinar kecil yang masuk dari jendela. Kukira sinar matahari hanya segini. Semakin dipikir, Jeongwon semakin sedih. Akhirnya dia membereskan barang dan pindah dari Goshiwon. Melihat Jeongwon sedih, Enho langsung membuka tirai jendela, membiarkan sinar matahari berlimpah masuk. Dia juga mengajak Jeongwon tinggal di rumahnya. Jeongwon sangat tersentuh, tapi dia bilang akan bayar setengah sewa tepat waktu, dan akan pindah setelah dapat rumah yang cocok. Suasana perlahan menjadi mesra. Tepat saat itu, tetangga wanita sebelah mengetuk pintu, minta tolong Enho memperbaiki komputernya. Setelah diperiksa, Enho lihat hanya masalah kecil. Dia dengan senang hati setuju membantu. Karena firasatnya, Jeongwon merasa tidak nyaman melihat tetangga ini. Tapi Enho malah bilang, menurutmu dia tidak imut. Bisa taruh kacamatamu di meja. Kamu bahkan tidak pakai kacamata. Kenapa menatap lelaki? Malamnya, Enho dengan sukarela menyerahkan tempat tidurnya ke Jeongwon, dan dia sendiri tidur di lantai. Tapi setelah lampu dimatikan, mereka berdua tidak bisa tidur. Eunho mengeluarkan Walkman dan mendengarkan musik bersama Jeongwon. Dalam suasana yang tak terungkapkan, mereka berdua perlahan terlelap. Tengah malam, setelah dari kamar mandi, Eunho yang masih setengah sadar langsung merebahkan diri di tempat tidur. Dalam suasana yang sulit diungkapkan, keduanya perlahan terlelap dengan tenang. Tengah malam, setelah dari kamar mandi, Eunho yang masih setengah sadar langsung merebahkan diri di tempat tidur. Saat lengan Zheng Yuan yang wangi itu menyentuhnya, barulah dia tersentak kaget. Dia buru-buru menggelinding pelan kembali ke ranjang bawah. Keesokan harinya, NHO dan Zheng Yuan membersihkan rumah mereka sampai bersih, lalu berangkat kerja bersama ke pom bensin. Tapi tepat saat mereka membicarakan barang baru apa yang akan dibeli untuk rumah, Mingzai tiba-tiba datang dengan mobilnya. Dengan wajah Enhao yang langsung muram, Mingzai menyerahkan sebuah kalung kepada Zheng Yuan sambil terus meminta maaf. Malamnya, Zheng Yuan lama berdiri di depan cermin, ragu apakah harus menerima kalung itu atau tidak. Akhirnya dia meminta saran Enhao. Enhao tentu saja menyuruhnya membuang kalung itu jauh-jauh. Tapi di detik berikutnya, dari rumah tetangga wanita sebelah, terdengar suara pertengkaran pasangan. Zheng Yuan langsung bercanda. Kalau bukan karena dia ada di sini, mungkin yang bertengkar dengan tetangga itu adalah Enhao. Tapi Enhao membantah dengan serius. Dia sama sekali tidak suka pada tetangga itu. Bahkan sudah menolaknya 3 kali dengan jelas. Zheng Yuan terdiam, memandangi Enhao dengan penuh arti. Tapi keesokan harinya, dia tetap memilih berbaikan dengan Mingzai. Pemandangan itu menyakitkan hati Enhao. Tapi tak lama, Enhao menguping telepon Mingzai. Dan ternyata pria ini jelas-jelas punya masalah lain. Malam berikutnya, Enhao dan Zheng Yuan pergi ke perkumpulan teman-teman. Zheng Yuan pamer betapa sayangnya Mingzai padanya. Tapi Enhao mengingatkan di samping, hari ini adalah hari terakhir tahun 2008. Pasangan manapun di luar kota pasti bersama menyambut tahun baru. Kenapa Min tidak menemaninya? Zheng Yuan berdalih Mingzai harus lembur. Setelah berkata begitu, dia mengajak teman-teman menyanyikan lagu cinta. Sebenarnya sudah jelas bagi yang jeli. Dia sangat kesal Mingzai tidak menemaninya menyambut tahun baru. Saat menyanyi, Enhao terus mencuri pandang pada Zheng Yuan. Tapi Zheng Yuan sama sekali tidak menoleh. Setelah perkumpulan berakhir, semua pulang ke rumah masing-masing. Zheng Yuan dan Enhao berlari ke alun-alun, ingin menyambut detik-detik tahun baru bersama kerumunan orang. Awalnya, Zheng Yuan melihat layar besar di alun-alun menayangkan gambar pasangan. Dia menarik Enhao berdiri di tengah, mengeluarkan ponsel, ingin mengabadikan momen ini. Tapi di detik berikutnya, di layar justru muncul gambar Mingzai bersama wanita lain. Sejak saat itu, Zheng Yuan benar-benar putus asa pada Mingzai. Tapi dia tidak menangis histeris atau marah-marah, malah membeli camilan dan soju bersama Enhao. Kembali ke tempat tinggal, bersenang-senang dan bercanda sepuasnya. Zheng Yuan memegang wajah Enhao dan berkata, setahun yang lalu, orang yang bahagia menikmati semua keindahan. Tapi orang yang sedih hidupnya semakin sulit. Enhao segera menghiburnya. Tahun baru ini, mereka harus hidup dengan baik. Hidup dengan tulus, hidup untuk mimpi mereka sendiri.
Zheng Yuan mengangguk kuat. Di TV mulai ada hitungan mundur. Saat lonceng tahun baru berdentang, Zheng Yuan dan NHO berpelukan erat. Saat itu, alkohol sudah memabukkan. NHO tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Zheng Yuan langsung membalasnya. Sebenarnya, di hati Zheng Yuan selalu ada NHO. Tapi sebagai anak yatim yang tumbuh besar, orang-orang di sekitarnya terus pergi satu persatu. Perasaan ini pernah sangat menyakitkan bagi Zheng Yuan. Jadi dia takut kehilangan NHO. Dia tidak seharusnya punya pikiran untuk bersama. Karena baik sebagai kekasih bahkan suami istri. Sekali berpisah, hampir selamanya kehilangan satu sama lain. Tapi teman tidak sama. Karena teman bisa menemani untuk waktu yang lama. Tapi malam ini, Zheng Yuan yang mabuk tidak bisa menahan diri. Melampaui batas yang dia tetapkan sendiri. Tapi keesokan harinya, begitu Eun-ho bangun, dia langsung menyadari Jungwon sudah menghilang. Dia mencari ke sekolah dan pom bensin, tapi tak menemukannya. Setelah menelepon berkali-kali, akhirnya tersambung. Namun suara Jungwon terdengar sangat dingin. Dia bilang sudah menemukan tempat tinggal. Lalu bertanya apakah mereka bisa tetap berteman selamanya. Eun-ho yang sudah memberikan, pertama kalinya tentu saja menolak tegas. Tapi Jungwon langsung mematikan telepon. Lalu menghilang selama seminggu penuh. Hari itu, Jungwon naik bus jarak jauh kembali ke pinggiran kota. Awalnya ingin mengunjungi panti asuhan. Tapi ternyata panti asuhan itu sudah ditutup sebulan yang lalu. Rumahnya dalam arti tertentu ikut menghilang. Setelah itu, Jungwon pergi mengunjungi ayah Eun-ho. Mereka ngobrol banyak. Dan perasaan Jungwon akhirnya sedikit lebih tenang. Tapi ayah Eun-ho sudah berpengalaman. Sekilas langsung tahu Jungwon punya beban di hati. Kalian berdua bertengkar. Tidak, kami tidak bertengkar. Dan seperti kata pepatah, membicarakan orang, orangnya pun datang. Detik berikutnya, Eun-ho pulang dan langsung masuk ke dalam rumah. Setelah menyapa, dia menarik Jungwon keluar untuk berbicara. Menanyakan kenapa pergi tanpa sepatah kata pun. Jungwon ragu lama sebelum akhirnya pelan-pelan bicara. Dia takut tidak ada jalan mundur. Sejak kecil, dia terus mengalami kehilangan. Kalau sekarang sampai Eun-ho juga hilang, maka benar-benar tidak ada jalan mundur lagi. Tapi kalau mereka tetap berteman selamanya, mungkin mereka tak akan pernah kehilangan satu sama lain. Namun Eun-ho dengan sangat tegas memberitahunya, mereka berdua pasti tidak akan berpisah. Dia akan memperlakukannya dengan baik seumur hidup. Jungwon tersentuh oleh ketegasan Eun-ho dan memutuskan untuk berani melangkah. Mulai hari itu, mereka menjalin hubungan yang manis. Mereka hampir tak terpisahkan. Di setiap sudut kampus, mereka tinggalkan kenangan indah. 2 tahun berlalu dalam sekejap. Suatu hari, saat Jungwon pulang, dia melihat sofa bekas yang dibuang di pinggir jalan. Ada catatan yang bilang bisa langsung diambil. Dia langsung memanggil Eun-ho untuk membantu membawa sofa itu pulang. Mereka duduk di sofa, saling memandang, membayangkan kehidupan masa depan mereka yang indah. Tiba-tiba, Eun-ho menyarankan Jungwon untuk mengikuti ujian sertifikasi arsitek untuk mendapatkan lisensi arsitek. Eun-ho membujuknya untuk berani mengejar mimpi dan berjanji akan mencari biaya les tambahan. Tapi meski begitu, di hati Jungwon masih ada kegelisahan. Setelah itu, Eun-ho menghabiskan 3 bulan untuk membuat game karyanya sendiri. Tapi atasan langsung menolaknya. Bilang game ini tidak sesuai dengan tren saat ini. Ini jelas sangat mengecewakan Eun-ho. Tapi dia tidak memberitahu Jungwon dan menanggung semuanya sendirian dalam diam. Keesokan harinya, ayah Eun-ho tiba-tiba terjatuh saat bekerja di restoran. Setelah diperiksa dokter, ternyata terkena katarak. Meski bisa dioperasi, tapi ayah Eun-ho juga menderita diabetes. Jadi dokter tidak menyarankan operasi dan menggunakan cara lain untuk memperlambatnya. Tapi akhirnya masih ada risiko besar untuk kehilangan penglihatan. Begitu tahu hal ini, Jungwon langsung membatalkan rencana belajar penuh waktu dan memutuskan untuk sambil bekerja cari uang, sambil menyisihkan waktu untuk belajar. Karena dia tidak ingin beban itu seluruhnya ditanggung oleh Eun-ho. Dan Eun-ho tidak ingin menghambat Jungwon. Mereka berencana mencari pekerjaan tetap dulu untuk meringankan masalah ekonomi dengan cicilan. Keduanya tak setuju dengan pilihan masing-masing. Akhirnya saling mengalah. Berjalan pulang sambil berpegangan tangan. Tak lama, N mulai bekerja di perusahaan besar. Tapi begitu sampai di meja kerjanya, ia menemukan secari kertas di bawah mousepad.
bertuliskan, lari. N mengira itu cuma ulah mantan karyawan. Jadi tak dihiraukan. Sementara itu, Zhang Yuan mulai kerja di agen properti. Mereka pun memulai kehidupan, kerbau dan kuda. Belum beberapa hari, sisa-sisa jiwa mahasiswa mereka terkikis kerja. Malamnya, mereka pulang kelelahan. Kadang bahkan tak sempat saling menyapa. Suatu malam, saat N hendak mengobati luka Zhang Yuan, yang lecet karena sepatu, ia melihat SMS dari Ming untuk Zhang Yuan, mengajaknya kerja di perusahaan konstruksi keluarganya. Apa yang tak bisa N berikan meski berjuang mati-matian, Ming bisa dapatkan hanya dengan menggerakkan jari. Saat itu, perasaan N Hao campur aduk. Banyak emosi berkecamuk di hatinya. Tapi setelah baca SMS, ia diam-diam meletakkan ponsel kembali ke tempatnya. Saat Zhang Yuan bangun, N Hao sudah tertidur di depan komputer. Rupanya, ia terlalu takut kehilangan Zhang Yuan, hingga tak berani menanyakan langsung. Hasilnya, kekesalan itu terpendam semakin dalam di hatinya. Malam berikutnya, Zhang Yuan yang sengaja ditahan bosnya, pulang dengan tubuh lelah. Melihat N Hao, ia masih semangat melambai. Tapi respons N Hao datar saja. Meski N berusaha menyembunyikannya, Zhang Yuan tetap tahu ada yang tak beres. Didesak terus. N hanya bilang pemilik mau naikkan sewa. Mereka mungkin harus pindah. Tapi SMS itu tetap tak disebutkan. Zhang Yuan pun berkata tegas, asal bisa bersama N, ia tak peduli tinggal di mana. Saat itu, Zhang Yuan tak menyangka N akan tersulut rasa rendah diri oleh SMS itu. Sangat gelisah, hingga sikapnya padanya pun jadi penuh keraguan. Setelah kontrak kamar habis, NHO dan Zhang Yuan berkemas pindah. Tapi pintu rumah baru terlalu sempit. Sofa tak bisa masuk. Zhang Yuan tak sengaja melukai jarinya. Akhirnya mereka terpaksa meninggalkan sofa yang penuh kenangan itu. Sebulan kemudian, magang NHO baru selesai. Direktur perusahaan langsung tunjukkan wajah asli. Tak hanya melempar proposal buatannya ke meja, tapi juga memaki bahkan hampir memukulnya. Tapi akhirnya NHO yang minta maaf. Kemudian di ulang tahun ayah NHO dan Zhang Yuan pulang merayakannya. Saat itu kondisi ekonomi NHO sangat buruk. Diam-diam ia SMS teman minta pinjam uang. Tapi langsung ditolak dengan alasan tak punya uang. Ketika ayahnya menyarankan cepat menikah, NHO yang lama menekan emosi, langsung membantah dengan kesal. Ayah NHO takut Zhang Yuan canggung. Buru-buru ke dapur mengambil sup tulang. 3 tahun waktu terbatas. Tapi sesaat kemudian, karena penglihatan ayahnya yang buruk, peralatan dapur langsung terjatuh. Sebenarnya NHO kesal pada ayahnya, yang bersikukuh buka toko. Hingga ayah dan anak itu bertengkar di depan Zhang Yuan. Akhirnya mereka berpisah dengan perasaan tidak enak. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua naik bus jarak jauh. Yang sama saat pertama kali mereka bertemu. Tapi suasana hati mereka sudah jauh berbeda. Saat tiba di Seoul malam itu, Jang Won akhirnya tidak tahan lagi. Dia menyuruh Eun Ho untuk memilih, mengundurkan diri dan membuat game lagi. Atau cari perusahaan game yang benar-benar bagus. Jangan terus-terusan bertahan di perusahaan sampah itu. Meski perkataannya benar, bagi Eun Ho yang saat itu sangat tinggi harga dirinya, tapi juga sangat rendah diri. Kata-kata itu seperti penolakan total terhadap dirinya. Maka, Eun Ho langsung balik bertanya, apa kamu sudah menyerah pada mimpi menjadi arsitek? Jang Won merasa tersakiti dan sedih. Bukankah semua kerja kerasnya selama ini adalah untuk dia? Jangan katakan hal-hal seperti itu padaku. Pernahkah kamu menghubungi Jang Myung Cheo? Aku pernah menghubunginya, tapi dia tidak membalas. Melihat sikap Eun Ho yang dingin dan tidak antusias, Jang Won akhirnya menyadari semua keanehan belakangan ini. Karena pacarnya mencurigainya. Diliputi kesedihan, air matanya langsung menetes. Eun Ho yang melihatnya langsung luluh hatinya. Dia memeluk pacarnya dan terus meminta maaf. Tapi meski akhirnya Jang Won memaafkannya, ada beberapa kata yang sekali diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Keesokan harinya, Eun Ho memutuskan untuk mengundurkan diri. Sebelum pergi, dia juga meninggalkan notes yang bertuliskan, lari cepat. Selama 3 bulan berikutnya, Eun Ho mengirimkan lamaran ke lebih dari 20 perusahaan game. Hasilnya, semuanya ditolak. Dan tanpa disadari, sikap Jang Won terhadap Eun Ho juga berubah.
Tidak lagi seperti dulu yang memberikan cinta sepenuh hati. Pada hari ketika salju turun dengan lebatnya, Jungwon teringat game pertama yang dirancang Eunho. Karakter utamanya bernama Erich, dan sang herone bernama Jen. Alur gamenya adalah Erich harus menemukan Jen untuk menyelamatkan dunia. Bagaimana jika kita tidak menemukan Jen? Itu akhir yang menyedihkan. Dunia akan berubah menjadi hitam putih. Dan sofa yang melambangkan cinta mereka berdua juga berubah setelah terpapar angin dan matahari berhari-hari. Akhirnya diangkut oleh truk sampah. Setelah itu, Eunho bekerja paruh waktu di convenience store. Tapi malah bertemu dengan dua teman lamanya yang berinvestasi saham. Lalu Eunho mengajak Jungwon juga. Mereka berkumpul di rumah salah satu temannya. Tapi Eunho tidak bisa lama-lama merasa senang. Ternyata temannya itu membeli rumah besar di lokasi strategis. Padahal beberapa waktu lalu saat Eunho meminjam uang, dia bilang tidak punya uang. Ada pepatah bagus, khawatir teman hidup susah, tapi lebih khawatir teman sukses mendadak. Terutama ketika Eunho sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Perbandingan ini seperti pisau tumpul. Perlahan mengikis harga dirinya yang sudah goyah. Sepanjang minggu itu Eunho hampir tidak bicara. Tapi Jungwon justru asyik mengobrol dengan semua orang. Karena dia melihat pada orang lain. Wujud dari keinginannya yang terwujud. Setelah meninggalkan rumah teman, Jungwon yang belum puas menarik Eunho ke warung pinggir jalan untuk terus minum. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Seragam itu. Jangan pakai itu saat ulang tahunmu. Orang lain akan memandang rendah kamu. Jungwon tidak langsung menanggapi, hanya menyemangati Eunho. Dia bilang Eunho pasti bisa sukses di industri game. Tapi Eunho dengan kesal menyuruhnya berhenti bicara. Detik berikutnya, pria yang baru saja menabrak Eunho kembali dan menabraknya lagi. Eunho langsung meledak. Dia berdiri dan berlari untuk berkelahi dengan pria itu. Jungwon tidak langsung mengikutinya. Setelah lama bergulat dengan rasa sakit, akhirnya dia menampar wajah Eunho, menyuruhnya memukul dirinya sendiri jika ingin memukul orang. Tamparan itu berhasil menghentikan Eunho, tapi juga menghancurkan semangatnya sepenuhnya. Sejak malam itu, Eunho hanya tidur, lalu duduk di depan komputer bermain game. Saat ini, di dirinya, Jungwon sama sekali tak melihat harapan. Suatu hari, Jungwon menyingkirkan buku sketsa Eunho, membuka tirai untuk melihat sinar matahari. Tapi orang yang dulu membuka tirai untuknya, kini justru mengusir sinar matahari dari kamar. Jungwon tak banyak bicara. Dia membuatkan Eunho semangkuk mie instan, memandangi punggung Eunho sejenak, lalu langsung membuka pintu dan pergi. Eunho mendengar suara pintu, langsung melepas headphone, mengambil payung dan mengejar seperti orang gila. Berlari ke stasiun MRT berusaha mencari Jungwon. Tapi saat Eunho benar-benar menemukan Jungwon, dia malah mundur selangkah, tidak naik kereta. Ya, apa gunanya memanggil Jungwon kembali? Bisakah mengubah keadaan mereka berdua? Bisakah mengubah masa depan mereka? Akhirnya, pintu kereta MRT perlahan tertutup di depan mereka berdua. Eunho berdiri kaku di tempat, menyaksikan sendiri Jungwon semakin menjauh darinya. Setelah pulang, Eunho kembali murung selama beberapa hari. Saat melihat tulisan kecil penuh perasaan yang ditinggalkan Jungwon di kotak makan, Eunho baru menyadari Jungwon benar-benar telah meninggalkannya. Dulu, saat menonton film romantis, Eunho selalu merasa pemeran prianya bodoh dan lemah. Harus kehilangan wanita itu dulu baru menyesal. Nyatanya, kini dia juga menjadi orang bodoh seperti itu. Setelah itu, Eunho berniat berusaha mendapatkan kembali Jungwon, lalu memaksakan diri untuk bangkit, menciptakan gamenya siang dan malam. Dulu dia pernah cerita soal setting game ke Juon. Jian adalah penyihir agung penguasa semua warna dunia. Suatu hari, Raja Iblis menculik Jian. Seluruh dunia berubah menjadi hitam putih. Tapi Eric tidak menyerah. Dia berusaha mati-matian menyelamatkan Jian. Dunia pun kembali berwarna. Setelah usaha tak kenal lelah, setengah tahun kemudian, game itu akhirnya berhasil dirilis. Awalnya tidak begitu populer, tapi seiring kabar baik menyebar di antara pemain, semakin banyak orang yang memainkannya. Bahkan bos perusahaan game besar akhirnya mengirimkan tawaran kerjasama ke Eunho. Di sisi lain kota, Jungwon sambil bekerja, juga belajar bahasa Inggris dan arsitektur secara mandiri. Meski Eunho menelepon berkali-kali, Jungwon tidak pernah menjawab satupun panggilannya. Suatu hari sepulang kerja, setelah lama ragu, Jungwon akhirnya menghapus kontak Eunho. Setelah selesai menghapus,
Jeongwon sedih hingga air mata tak henti mengalir. Seolah keduanya benar-benar telah putus hubungan. Selanjutnya, dengan usaha terus-menerus, Jeongwon berhasil diterima di Universitas Arsitektur pada tahun 2014. Dan setelah itu, dia mencapai satu tujuan demi satu tujuan. Perlahan, dia sepertinya telah ikhlas melepaskan cinta yang mendalam itu. Tapi Jeongwon tak pernah melupakan ayah Eunho. Saat dia sempat datang berkunjung, ternyata tokonya sudah tutup. Rupanya Eunho sudah membawa pergi ayahnya. Jeongwon berkata dalam hati, saatnya benar-benar melepaskan. Bertahun-tahun berlalu, Eunho menjadi orang sukses dengan kekayaan melimpah. Tapi saat ini warna dunia adalah hitam putih. Mungkin karena Eric belum menemukan Jian. Hari itu, Eunho naik pesawat pulang ke tanah air, bersiap untuk menghadiri peluncuran game. Tapi malah bertemu cinta pertama yang tak terlupakan di pesawat. Namun mereka hanya saling tersenyum, tanpa berusaha mendekat dengan sengaja. Pertemuan ini kebetulan bertepatan dengan datangnya Topan. Pesawat tak bisa terbang untuk sementara. Tang De terpaksa pindah ke hotel terdekat. Yang lebih tidak beruntung lagi, Nomor dapat kamar terakhir. Dia pun membawa Zheng Yuan masuk ke kamar bersamanya. Sudah bertahun-tahun tak bertemu, mereka bingung harus bicara apa. Hanya mengobrol seadanya. Mereka bercerita tentang pencapaian masing-masing sekarang. Setelah tahu keduanya telah mewujudkan impian, mereka saling memberi ucapan selamat. Lalu Zheng Yuan tersenyum sambil berkata, momen terindah dalam hidup seringnya berhenti di satu titik. Begitu berlalu, tak akan bisa kembali lagi. Aku cuma ingin kembali sekali saja. Kapan? Tapi untuk pertanyaan ini, Nomor tak menjelaskan detail. Alih-alih, mereka beralih membahas topik lain. Saat membicarakan hal-hal lucu, keduanya terkadang tertawa bersamaan. Di saat itu, Zheng Yuan tiba-tiba bertanya, kalau dulu kita tak mengambil langkah itu, apakah kita akan jadi teman seumur hidup? Nomor menjawab, siapa yang tahu? Lalu balik bertanya padanya, apa kau menyesal pernah berpacaran denganku? Zheng Yuan menjawab tegas, tidak menyesal. Tapi sesaat kemudian, ponsel Nomor tiba-tiba menerima panggilan video. Begitu mendengar suara anak kecil di seberang, Zheng Yuan langsung menyadari, Nomor sudah menikah dan punya anak. Zheng Yuan tiba-tiba gelisah, demi menghindari kecurigaan. Zheng Yuan buru-buru pergi ke sudut dan berjongkok. Setelah melirik Nomor sekali lagi, Zheng Yuan diam-diam keluar kamar. Tapi setelah menutup telepon, Nomor segera mencarinya. Akhirnya menemukan Zheng Yuan di bangku tepi pantai. Zheng Yuan jago cari tempat. Setiap kali, Zheng Yuan selalu kabur ke tempat yang bisa kau temukan. Kali ini percakapan mereka tak lagi memiliki suasana santai seperti tadi. Mungkin karena keduanya tak bisa lagi berpura-pura dewasa dan menjaga image. Nomor pertama kali bertanya kenapa mereka putus. Zheng Yuan yang tak ingin mengingat-ingat langsung berdiri ingin pergi. Tapi Nomor segera memanggilnya. Kalau dulu mereka tak pindah ke basement, mungkin mereka tak akan putus. Tapi Zheng Yuan dengan sadar memberitahunya, bahkan kalau tidak pindah, paling cuma telat setahun putus. Hasil akhirnya tak akan berubah. Nomor bertanya lagi, kalau saat itu dia mau terus menunggu. Zheng Yuan bilang kalau dia tidak pergi, mungkin En Hao tak akan punya tekad menyelesaikan game itu. Setelah berkata begitu, Zheng Yuan kembali berpaling ingin pergi. Tapi En Hao segera menarik Zheng Yuan. Dia masih ingin tanya satu hal terakhir. Begitu mendengar, perasaan En Hao langsung runtuh. Saat keraguannya mengganggunya bertahun-tahun terjawab, yang dia dapat malah lebih banyak penyesalan. Sampai di sini, En Hao tak tahan lagi dan menangis terseduh-seduh. Zheng Yuan meski wajahnya basah oleh air mata, tetap tersenyum memandangnya. Entah berapa lama, saat bekas air mata di wajah keduanya mengering. Matahari perlahan terbit dari garis cakrawala. Kini Topan telah berlalu. Perjalanan masing-masing mereka harus berlanjut. Zheng Yuan memandang En Hao dan berkata pelan. Dia sangat berterima kasih karena saat itu En Hao menjadi rumahnya. Setelah itu, mereka saling tersenyum. Kemudian, kami naik pesawat yang sama untuk pulang ke Korea. Sesampainya di persimpangan bandara Korea, En meminta alamatnya pada Jeongwon. Katanya, ada sesuatu yang ingin dikirimkan. Jeongwon pun memberikan kartu nama arsiteknya.
Setelah memeluk mantan kekasihnya itu, mereka pun berpisah lagi. Tak lama kemudian, Jeongwon menerima surat dari N. Tapi surat ini bukan ditulis oleh N, melainkan oleh ayah N. Ternyata, setelah Jeongwon dan N putus, ayah N sering teringat padanya. Meski sudah berkali-kali menelepon Jeongwon, tapi tak pernah ada yang menjawab. Dalam suratnya, ayah N berkata, ingin membuat dua orang yang saling mencinta tetap bersama. Sungguh tidak mudah. Lagi pula, manusia pasti berubah mengikuti lingkungannya. Dia tidak tahu kapan Jeongwon akan membaca surat ini. Tapi ayah Eunho ingin Jeongwon tahu bahwa dia dan anaknya akan selalu mendukung apapun yang Jeongwon lakukan. Dia juga bilang, kalau ingin makan kimchi buatannya, bisa datang kapan saja. Dan berharap Jeongwon selalu sehat dan bahagia. Sayangnya, tak lama setelah ayah Eunho menulis surat ini, dia meninggal dunia. Setelah membaca surat itu, air mata Jeongwon langsung mengalir. Lalu, Jeongwon membuka game yang dibuat Eunho. Sebenarnya, dia sudah lama menyelesaikannya. Tapi baru hari ini dia punya keberanian untuk melihat ending CG-nya. Di layar, Eric dan Jane bersama-sama melempar bola warna. Dunia yang kelam perlahan-lahan kembali hidup dan berwarna. Termasuk dunia nyata tempat Jeongwon berada. Jeongwon tahu, adegan di layar itu adalah saat dia menarik N ke pantai dan mengucapkan harapan dulu. Meski sekarang Jeongwon sudah lupa harapan apa yang dia ucapkan saat itu. Tapi dia ingat dengan jelas. Saat dia diam-diam membuka mata dan memandang N. Ekspresi N yang sangat serius saat itu. Saat itu, sinar matahari menerobos jendela kaca dan memasuki ruangan. Juga menyinari tubuh Jeongwon. Diiringi alunan piano yang hangat yang perlahan terdengar. Cerita ini pun benar-benar berakhir. Cold Day Adaptation diadaptasi dari film berjudul sama tahun 2018 sutradarai Liu Ruoying. Namun, sutradara tidak sekadar membuat remake yang kaku, melainkan mengambil benang merah keluarga dari versi original, dan memusatkan seluruh cerita pada cinta dan perpisahan dua orang perantau. Bagian pertama film dipenuhi dengan deg-degan cinta diam dan cinta yang membara. Eunho, pemuda dari kota kecil yang merantau sendirian ke Seoul selama 3 tahun. Dan Jeongwon, anak panti asuhannya mandiri dan pantang menyerah. Pertama kali bertemu dan berkenalan di bus antar kota. Sutradara menggambarkan cinta muda yang canggung dan membara dengan sangat menyentuh. Melihatnya saja membuat kita tak bisa menahan senyum. Sedangkan bagian kedua film tiba-tiba menjadi tenang. Keduanya mulai berjuang dengan realita setelah cinta membara mereda. Jeongwon tetap berani, bersedia menghadapi kesulitan bersama sang kekasih. Tapi N terbiasa menghindar. Pada akhirnya, sepasang kekasih ini pun berpisah di telan waktu. Mungkin seperti yang dikatakan dalam lagu Liu Ruoying Later, I finally learned how to love. But you were long gone, disappeared into the sea of people. Later, I finally understood in tears. Seperti yang dikatakan dalam Nanti. Akhirnya, semoga kita semua bisa menghargai orang di depan mata. Menghargai hal di depan mata. Agar diri kita di kemudian hari tidak lagi memiliki penyesalan. Baiklah, video hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Like, komentar, dan subscribe kalian adalah dorongan terbaik untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Like, komentar, dan subscribe kalian adalah dorongan terbaik bagi kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.